Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai satu buah pantun. Perhatikan baik-baik ya. Apalah artinya daun salam kalau tidak dibikin rendah? Apalah artinya jawab salam kalau kurang ikhlas dan tidak lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar juga suara lantang menjawab rendah. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, terkadang kita harus banting dulu ya biar semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Riau Muslim, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati Ketua Komite beserta jajarannya, dan teman-teman yang berbahagia dan tentu saya sayangi dan saya cintai. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Sungguh nikmat Allah itu sangatlah banyak, hingga kita sebagai manusia yang lemah takkan mampu, takkan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kita masih beruntung karena bisa makan rendang dan kita bisa bertatap muka demi memeriahkan peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah di tahun 2024 ini. Salawat dan salam mari kita hadapkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman keterangan. Semoga dengan seringnya kita bersolat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat namun panjang yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj. Allah berkalam dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق Allahul Azim, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada bulan-bulan sebelum hijrah, Rasulullah mengalami peristiwa dahsyat yang takkan mampu dicerna oleh akal manusia. Tidak hanya bagi anak SD, bahkan orang tua yang memiliki akil jenis pun takkan mampu, takkan bisa mencerna perjalanan satu malam Nabi dengan penuh mukjizat itu. Beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jamaah, kira-kira berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apakah 5 langkah atau hanya dari Kasima ke Ibrani? Saya tanya kasih 5. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kasima, jawab. Jangan terus. 1.500 km. Berapa? 1.500 km. Jauh itu. Bukan dekat. Bisa ditempuh dengan pesawat jet selama 1 malam saja. Tapi dulu sebelum hijrah kendaraan yang adalah cumalah unta. Tahu tak? Unta membutuhkan waktu sekitar 40 hari untuk melakukan perjalanan sejauh 1.500 km. Masya Allah. Belum sampai di sana, beliau dinaikkan ke langit-langit hingga ke Siratul. Sudah tahu, nggak saya tahu. Bahkan melampauinya. Saat Rasul sampai ke langit pertama, dipertemukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi melihat sebelah kanan Nabi Adam tersenyum hingga gigi beliau berseri-seri. Itu adalah jalan anak cucunya yang akan masuk surga nanti. Semoga kita masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi melihat sebelah kiri Nabi Adam menangis. Rasulullah bertanya kepada Jibril, itulah anak cucu Nabi Adam yang akan masuk neraka nanti. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Nabi naik lagi ke langit kedua, dipertemukan kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi naik lagi ke langit ketiga, dipertemukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapat Allah mukjizat salah satunya berupa wajah yang tampan. Masya Allah. Nabi pun naik lagi ke langit keempat, dihuni oleh Nabi Idris alaihissalam yang diberikan Allah mukjizat bisa menulis menggunakan pena waktu kecil dan menjahit baju. Nabi naik lagi ke langit kelima, dipertemukan kepada Nabi Harun alaihissalam yang diberikan Allah kebijaksanaan yang sangat luas. Naik lagi ke langit keenam, bersepulah lagi dengan Nabi yang diberikan Allah mukjizat berupa tongkat terbelah menjadi 2 dan lautan terbelah menjadi 2 atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo kelas 6
Enter terus, enak hidupnya. Banyak si pembuahan. Kelas enak dong saudara. Ada yang pernah? Kelas 6. Siapa penghuni langit ke-6? Nah, kelas pendek yang kelas bawah bawa lagi dulu terdekat. Naik lagi Nabi ke langit ke-7 dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi akan naik lagi ke langit ke Suratul Muntaha. Saat Nabi naik ke Suratul Muntaha, Allah berkata kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah sholat 50 waktu dalam satu hari, satu malam. Sanggup tak? Nabi turun lagi ke langit ke-7. Nabi Ibrahim tak berkata-kata lagi. Turun lagi Nabi ke langit ke-6 tahan sama Nabi Musa. Berapakah yang diperintahkan kepadamu hai Muhammad? 50 waktu sholat. Umatmu takkan bersanggup. Mintalah keringanan. Nabi minta keringanan kepada Allah SWT untuk ditinggalkan 5 waktu sholat, sisa 45. Turun lagi Nabi ke langit ke-6, ditahan terus sama Nabi Musa, meminta keringanan. Mintalah keringanan hai Muhammad, umatmu takkan sanggup. Bolak-balik Nabi dari suatu usaha ke langit ke-6 hingga minta ringan dan 5 hingga sampai 5 waktu sholat yang dikerjakan saat ini. Bayangkan 50 waktu sholat jarang dikerjakan, apalagi 5 waktu sholat. Jarang kan aku kerjakan 5 waktu sholat? Jarang apa tak? Betul. Ketahuan semua wajib-wajib orang ini. Nabi turun lagi ke langit ke-6, ditahan lagi sama Nabi Musa. Berapakah yang diperintahkan kepada hai Muhammad? 5 waktu sholat. Umatmu takkan sanggup, mintalah keringanan. Kata Nabi Muhammad, itulah kisahnya. Nabi Muhammad berkata, aku sudah malu kepada Tuhanku, meminta terus keringanan. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat sama pahalanya dalam mengerjakan sholat 50 waktu sholat. Jadi kalau umat Nabi Muhammad melakukan satu kebaikan, lipat gandakan 10 kali lipat. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Nabi pun kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang amat singkat. Nah, mengutip momentum dari peristiwa Isra Mi'raj ini, setidaknya ada sederet hikmah yang dapat kita petik. Lalu, apa hikmahnya Pak Ustaz? Paksa dengan Pak Ustaz. Yang pertama ialah peristiwa Isra Mi'raj merupakan cara Allah menjawab kesedihan Rasulullah pada bulan-bulan sebelum kenabian. Rasulullah ditimpa dengan kesedihan dan Quran yang amat mendalam. Pada saat perjuangan dakwah ke Mekah dengan penuh tantangan, Rasulullah kehilangan istrinya yang bernama. Ayo, saya tanya lagi. Jangan dimain. Cuma anda berdiri. Kami rumah. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Apa betul-betul? Apa? Tahu. Kemarin Khadijah radhiyallahu anha, lalu disusul oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Karena paman Abu Thalib adalah sosok yang masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir semakin masif dan melakukan intimidasi. Karena itulah tahun kesedihan itu dijuluki tahun Amul Hudud, yang artinya tahun berbahasa
kita. Tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, dan Allah mempunyai cerita yang indah untuk diperankan kepada hamba-hambanya. Demi menjawab kesedihan Rasulullah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj yang dimana Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah untuk menjemput perintah sholat. Jamaah, jangan ngantuk ya, kita 20 menit lagi selesai. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk saya tambah banyak, saya panjang-panjangnya. Balik sore aja. Yang kedua ialah sholat merupakan ibadah yang spesial dan utama. Apa bedanya perintah puasa, perintah zakat, perintah sedekah bila kita bandingkan dengan sholat? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita dapat momentum makna sholat. Sholat adalah ibadah yang spesial dan utama. Apa buktinya Pak Ustaz? Buktinya Rasulullah sampai dipanggil oleh Allah ke Suratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat. Beda dengan zakat, puasa, hingga sedekah, perintahnya diturunkan di wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang saya hampir lupa. Nah, memetik peristiwa dari Isra Mi'raj, mari kita mengingat kualitas sholat kita. Saya tanya, jawab serta ya. Oke, semua harus jawab, tidak ada yang ketinggalan. Sudah khusyuk atau belum sholatmu? Kalau belum, saya kasih tips untuk agar sholat kamu menjadi khusyuk. Apa tipsnya Pak Ustaz? Yang pertama, jika berwudu jangan bercakap, wudunya khusyuk. Makanya kalau wudu jangan ngobrol. Tidak boleh khusyuk. Disebutkan dalam hadis, jika kamu membasuh mulut, keluarlah dosa-dosa dari mulut kamu. Mulut kamu banyak dosa, tahu tak? Nah, sumber tahu. Lalu Nabi kalau membasuh muka, keluarlah dosa-dosa dari maksiat. Saat kamu mengusapkan tangan sampai siku, keluarlah dosa-dosa dari kuku-kuku jari kamu. Saat kamu sampai kepala hingga ke telinga, keluarlah dosa-dosa dari kepala hingga telinga. Saat kamu menyiram kakimu, keluarlah dosa-dosa dari kuku-kuku kaki. Makanya kalau ingin sholat jangan bercakap waktu itu. Yang kedua, usai dari ambil wudu, dari tempat wudu ingin sholat kan? Jangan tasbih. Tahu tak tasbih? Tahu tak? Ada yang tahu ada enggak? Bilang apa? Saya bilang tidak. Tasbih. Tahu kan? Tekan di ini, tangan. Tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kawanannya. Jadi tak boleh gorengan nanti di sana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ketiga, jika terdengar azan berkumandang, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas
wala quwwata illa billah. Siapa yang tak menjawab azan dikhawatirkan, tahu kan dikhawatirkan? Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Tahu dah su'ul khotimah? Su'ul artinya jelek atau buruk, khotimah artinya penutup. Jadi kalau husnul khotimah adalah penutup yang buruk, penutup meninggal yang buruk, seperti meninggal dunia dalam keadaan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, atau meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Semoga kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tidak mau ya mati husnul khatimah? Sudah, husnul khatimah aja. Mau dah? Husnul khatimah ya, mau kan? Yang keempat itu mulut membaca, hati mengingat. Mulut membaca, hati mengingat. Jadi kalau kita membaca sholat, baca Bismillahirrahmanirrahim, hati mengingat. Connect. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi Muhammad saat ditanya oleh seseorang, apakah Nabi kalau sholat mulutnya bergerak? Mulutnya bergerak karena dia mulutnya bergerak. Tapi zaman-zaman sekarang saya tengok orang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hati mengingat. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran. Hati mengingat. Jangan diam. Kamu baca. Yang kelima, pahami bacaan. Saya tidak menyuruh Anda untuk menerjemahkan. Jangan terjemahkan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dosa artinya dengan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dosa, saya tidak menerjemahkan. Cukup pahami aja bacaannya. Setuju? Apa itu? Insya Allah suatu khusyuk. Amin ya Rabbal. Yang pertanyaan kedua, saya tanya, sudah betul atau belum bacaan tidak meninggalkan sholatnya? Sudah betul atau belum? Bacaan dan meninggalkan sholatnya. Jangan kalau kamu baca tidak, kalau kamu jadi, kalau kamu punya adik, kamu mimpin adikku, bacanya cepat-cepat, awas kamu saya betul kalian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak orang baca sampai pingsan. Ingat, kalau sholat jangan begini, goyang mana, goyang mana. Boleh dan kalau sujud aja jangan main. Saya pernah bukan orang di sana. Setelah saya sekolah ini, saya pernah sholat sujudnya. Biasanya bapak ibu guru ya, saya mohon betul. Sujudnya seperti ini, betul ya. Kiri. Oh yang mana?
ikhlas belum? Sholatnya udah ikhlas belum? Jangan semua. Sholat lain. Aku sholatin. Sholat. Mana boleh? Boleh ya? Pertama lagi 4, 5, 6. Sholat kamu jangan main. Coba boleh kasih pelan-pelan. Dikit-dikit kalau ditendang. Mana boleh? Sholat masih situ. Saya sholat sah belakang. Ada kawan, tak sengaja saya sudah baca Al-Fatihah. Saya biasa dia ke depan. Awan saya, jauh sini. Waduh orang. Ya Allah, alhamdulillah. Tak lagi saya sholat belakang. Sikok depan-depan, sikok belakang. Sikok langsung. Sama bapak yang saya tendang tadi, saya sholat sama dia yang depan. Sama bapak-bapak. Wah, pasti sah. Saya sedang melakukan tampil ke ikram. Orang sudah kesana saya sholat. Jalan, depan dia. Jalan. Salah. Kesalahan. Jalan ya. Kayak orang salah. Orang tidak ngamuk. Orang ngamuk habis pada dia. Boleh ya? Enak juga di ruang pusat. Jadi kalau ada orang salahkan kamu, kita sama. Kita salah. Kayaknya ya. Lihat kan dia dulu 40 tahun, 450 tahun. Lihat kan? Penting dia dalam Islam. Yang ketiga ialah setiap perbuatan baik atau buruk itu dapat balasan. Misalnya kamu nolong orang jatuh, dapat balasannya. Kamu nendang kawan kamu, dapat balasan. Tunggu aja ada kawan kamu yang nendang. Tunggu dia kira buat orang lain bang. Rasakan kita. Rasakan. Kita udah menendang dunian. Kan enak kayak gitu. Aman-aman. Jangan sikit-sikit kemusuhan. Jika buat jika tak satu pun. Anak zaman sekarang ingat, jangan terlalu banyak emosi. Yang senang sedang menghadapi masa pubertas. Ingat, tahan emosi. Jadi ini kalau kamu positif. Oh ini, sudah ada orang kamu. Mana tendangnya? Bahaya, dah boleh. Dah boleh. Saat Rasul dalam mi'rajnya disebutkan dalam kitab Abu Daud, Rasulullah dalam mi'rajnya sempat bertemu suatu kaum yang suku-suku dari tembaga. Mereka mencakar-cakari wajah mereka yang berada. Setelah Rasul bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab, itu adalah perumpamaan bagi orang yang semasa hidup suka bergibah dan menumpuk-numpuk harta. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Ayo, saya perhatikan ini dari kasus Pak Iman. Terkadang saya melihat orang bergibah. Ngomong-ngomong itu, kita harus berprasangka baik. Yang gibah berprasangka baik. Oh mungkin dia itu ganteng. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain dari 3 hikmah ini, sesungguhnya masih banyak lagi hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dapat kita petik dan kita renungkan. Tapi yang terpenting ialah bagaimana sikap dan ikhtiar kita yang tanpa putus untuk mencapai takwa kepada Allah dan menjadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk lebih semangat lagi menjalankan ibadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Demi menghibur kalian saya mempunyai segera sebuah pantun. Si abang mencari adik.
pasti berikan. Karena bosan memasak rendang. Mari kita persiapkan amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.